Ya, dengan pembelajaran sinkronus asinkronus ini tentu ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi kita tidak melihat kekurangannya, tapi mari kita lihat kelebihannya. Oleh karena itu, pada sesi ini sudah cukup. Pak Nah, Teguh, izin Pak Teguh. Ini ya, yang sudah bergabung ini yang kelompok dua, yang kelompok satu itu masih diberi grup, apa sudah masuk ini? Sudah, sudah, Pak, yang kelompok Sudah sudah satu. ya? Bagian yang Oh, masuk. breakout. sudah ya. Oh Oke, iya ya. Ini berarti sudah ada kelompok satu dan dua. Tidak apa-apa disampaikan Pak Teguh. ya. Jadi selamat beraktivitas adik-adik untuk kelompok satu. Silakan meninggalkan ruangan ini. Mohon maaf kalau Pak Teguh dalam pembahasan di Sinkron satu ada kekurangannya. Panjenengan bisa tanya lewat chat maupun lewat Pak Muhlasin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Oke, kasih terima kasih Bapak. kepada Terima Pak kasih Bu Teguh. Nika. Untuk yang kelompok Mohon satu maaf, bisa Bapak. live dulu, nggih. Nggih, Pak, matur nuwun. Baik. Oke. Ini sekarang kita sudah masuk di kelompok yang kedua. Alifatus Syahro ya, petugas untuk yang rekodnya. Baik, langsung saja nggih Pak Teguh, ini peserta sudah siap. Oke, Bagi kelompok satu yang masih ada di sini mungkin nanti bisa live dulu. Ini tinggal oke. kelompok dua yang untuk pembelajaran di gelombang kedua. Terima kasih kepada Pak Teguh. Dan mohon maaf Pak Teguh, saya selalu mengikuti, tapi saya tidak selalu on cam ya, karena sambil lortaliti ngalor ngidul. Tidak apa-apa. Oke, Ya. siap, siap. Terima Oke, kasih sekali. oke, monggo. Silakan dimulai Pak Muhlasin dibuka. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam. para peserta di kelompok dua, Alhamdulillah tadi pembelajaran di sesi pertama kelompok satu sudah dimulai. Sekarang tinggal di kelompok yang kedua dan Bapak Ibu tadi sudah berkenalan dengan beliau adalah Bapak Dr. Haji Teguh Suyitno. Jabatan saat ini sebagai Widaiswara Ahli Utama di Balai Diklat Keagamaan Semarang, pangkat golongan 4E. Untuk tempat tinggal beliau di Magelang. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bersilaturahmi dengan beliau. Sepertinya itu saja Pak, langsung saja bisa dimulai untuk materi di agenda 2 ini. Monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta pelatihan, Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bisa bertemu dalam acara Latsar, pelatihan dasar CPNS. Ya. Jadi panjenengan itu CPNS yang masih C, artinya masih calon, tapi pasti jadi PNS. Ya, insya Allah syaratnya jadi PNS tentunya mengikuti kegiatan Latsar CPNS ini dengan baik dan benar. Oleh karena itu, marilah kita awali dengan bacaan basmalah, adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara saya, Pak Molasin? Halo? Dengar Pak, jelas. Baik. Adik-adik peserta pelatihan yang pertama kita harus berkenalan dulu ya karena kita akan terus dan menerus apalagi ini kelompok dua Pak Muhlasin. Kelompok dua Iya. itu nanti pembimbingan untuk agenda 4 itu saya. Oh, langsung dengan beliau Ya, Pak Teguh. Iya. jadi ini adik-adik akan membuat rancangan aktualisasi ini nanti kalau tidak salah coachnya saya kalau tidak salah. Ya, Ngeleh punya Pak Teguh ini. Mohon maaf Bapak Ibu, ini punya Pak Teguh sinyal apa ya? Jangan lupa direkod ya teman-teman kelompok 2. ya, sudah kembali. Sudah.
Jangan cuma satu orang, terus sudah beberapa jadi co-host. Oke, Sampai lupa tuh. baik. Ini, oke. Jadi saya ulangi lagi bahwa nanti rancangan aktualisasinya itu ataupun agenda 4 habituasi itu hal yang kita lakukan tapi tidak sulit, nanti insya Allah kita akan selalu komunikasi. Baik, akan kita mulai agenda 2. Sudah bisa dengar suara saya dengan baik ya? Baik, mohon izin untuk share materi. Bentar, tak tutupnya dulu. Tak cari materinya. Mas Imam Saprudi itu bisa sambil repot juga ya, biar ada backupnya, jangan cuma satu. Oke, baik. Saya share dulu. Share-nya kok nggak ada ya? Stop. Kok share-nya nggak ada ya Pak Muhalasin? Ada, masa nggak ada? Bentar, backup room. Oh ini ada di sini. Sudah bisa dipersani adik-adik? Sampun, Ya, ya. Pak. Sampun, Pak. Bisa, Pak. Baik. Ambon, Mbak. Oke, agenda 2 core value berakhlak. Jadi adik-adik selama mengikuti pelatihan ini ada agenda 1, ada agenda 2 core value berakhlak, ada agenda 3, ada agenda keempat yaitu habituasi rancangan aktualisasi. Hal yang pertama kita ketahui bahwa itu suatu rangkaian yang saling terkait, terutama terkait dengan rancangan aktualisasi yang harus adik-adik buat nanti. Baik, mohon izin. Adik-adik silakan perkenalan dulu satu-satu. Sebutkan nama, tugas di instansi apa madrasah ataupun kantor, bidang tugasnya apa atau guru apa. Silakan secara cepat. Monggo, dimulai dari Mas Gus Syarif. Monggo, Mas Gus Syarif. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tusyarif Jatullah, bekerja di KUA Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, sebagai calon penghulu hari pertama. Terima kasih. Terima kasih. Monggo, Mas Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Jihad Arif Kecamatan Ngalian sebagai calon penghulu ahli pertama, Pak. Penghulu KUA. Baik. Silakan Mbak Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna Waalaikumsalam. Amalana. Saya bekerja di MAN 1 Kebumen, guru ahli pertama, guru kimia. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Man satu Kebumen itu kota ya? Baik. Kabupaten Kebumen, Ya, tapi di kotanya ya? Nggih, Cincin Kota. Oke. Terima kasih Mbak Husna. Mbak Jarmiani, silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Jermiani Pak dari Pati. Kebetulan ditugaskan Alhamdulillah di Man 1 Pati sebagai guru bahasa Inggris. Atur nuwun Bapak. Oke, good morning ya. Ya, morning Pak. Oke. Silakan Mbak Hesti. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hesti Oktavia. Saya bekerja di MAN 1 Boyolali sebagai guru PPKN. Terima kasih Pak.
Oke, asli Boyolali ya. Asli Boyolali, Pak. Terima kasih. Mas Gunarto, Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Gunarto, unit kerjanya di KUA Cilongok, Banyumas. Jabatannya sebagai penghulu ahli pertama Pak. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Mbak Kiki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiki Amalia. Saya bertugas di MAN 4 Kebumen. Saya sebagai calon guru ekonomi di MAN 4 Kebumen. Terima kasih. di mana mana keempat itu? Di Kebumen Pak, Gombong namanya kecamatannya Oh, Gombong. Gombong. Ya, baik. Mas Imam, Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Imam Safrudi. Saya bekerja di KUA Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Jabatan saya CPNS Penghulu Ahli Pertama, Bapak. Oke. Terima kasih, Nji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Mbak Kurnia. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kurnia Nurvitasari. Saya ditugaskan di MTS Negeri 2 Banjarnegara sebagai calon guru bahasa Jawa. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kecamatan mana, Mbak? MTS 2 itu? Kecamatan Banjarnegara, Bapak. Di kota? Nggih, di kota. Oh, di kota. Baik. Terima kasih sudah semua nggih perkenalannya. Baik. Terima kasih atas perkenalannya. Mari kita ikuti kegiatan Latsar ini dengan senang hati. Ya. Mbak, ini di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Jadi perubahan itulah yang abadi. Dulu CPNS itu datang ke kampus dengan senang hati, dengan sepatu olahraga dan sebagainya. Nah, sekarang dengan laptop melalui online. Mari kita ikuti dengan baik, semangat, dan juga dengan sungguh-sungguh. Ya. Bagaimana adik-adik belajar melalui MOOC? Apakah tidak paham? Cukup paham? Paham? Sangat paham? Milih mana? Cukup paham Pak. Cukup paham? Oke, Pak. Oke. Menurut Mas siapa? Mas Gunarto cukup paham. Oke. Menurut Mbak Hesti? Gimana pengalaman belajar melalui MOOC? Senang, menyedihkan, biasa saja. Milih mana jawabannya? Tenang, cukup paham, tapi tidak sangat paham, Pak. Ambil aja satu. Cukup paham. Cukup paham. Oke. Oke. Kalau Mbak Kiki gimana? Pengalaman belajar MOC, paham, menyedihkan, biasa, memusingkan. Cukup paham Bapak dan senang. Berapa hari peserta diberi kesempatan belajar melalui MOC? 9 hari ya Pak. 9 hari ya. Oke, baik. Ya rata-rata cukup paham ya. Artinya di situ kan ada bahan paparan, mungkin ada video, ada juga modul. Nah, baca saja. Ya, paling enggak baca. Paling tidak pernah membaca modul. Ya. Ada yang pernah membaca modul kurang paham, pernah membaca modul paham. Nah, itu tergantung masing-masing. Jangan bersedih. Ikuti aja. Yang penting dalam mengikuti pelatihan ini, panjenengan harus semangat terutama dalam mengerjakan tugas-tugas lembar kerja. Karena ada tugas kelompok, ada tugas individu. Baik. Mohon izin share materi nggih.
share materi. Nah, baik, pada hari ini kita menjalankan tugas dalam kegiatan Latsar pada agenda 2 core value berakhlak, Latsar CPNS tatap muka online atau sinkronus hari keempat ataupun hari pertama untuk kegiatan agenda 2, hari keempat untuk keseluruhan agenda. Baik, nanti sudah perkenalan ya. Nah, core value berakhlak ya. Tadi sudah sempat review berakhlak terdiri akronim dari berorientasi pelayanan sampai kompeten. Ada akuntabel, ada adaptif, dan sebagainya. Nah, adik-adik, inilah tugas kita bahwa panjenengan itu ada pada desain pembelajaran sinkronus 2 jam, asinkronus ataupun tugas 2 jam, 5 jam juga 5 jam itu self learning. Ini nanti ada pejabat ya, sinkronus core value dari penceramah. Itu nanti pejabat secara klasikal. Ini dimulai jam 9.30. Kemudian ada hari ke-6 atau hari kedua itu Senin ya, panjenengan self learning mengerjakan tugas individu dan kelompok. Kemudian hari ketiga berarti Selasa atau hari ke-7 dari seluruh kegiatan. Panjenengan belajar mandiri, baik tugas kelompok maupun individu. Rabunya tanggal 9, hari ke-4 ataupun hari ke-8, itu panjenengan melaksanakan sinkronus 9 JP. Kemudian 3 JP belajar mandiri di tanggal ke-8 dan terakhir hari ke-9 adalah sinkronus ini. Nah, bagaimana kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan lalui? Yang pertama, ya, hari ini jenengan nanti sudah. Hari pertama nanti ada review, ada desain pembelajaran penjelasannya. Kemudian yang terpenting adalah sosialisasi penugasan. Karena ada kegiatan pembelajaran yang mandiri itu belajarnya hanya apa? Adik-adik di samping memperdalam materi, adik-adik mempunyai tugas mengerjakan tugas individu maupun tugas kelompok. Ya. Untuk semua penugasan hari ini, besok pagi, Senin, Selasa, itu kita sampaikan di hari ini. Ya, masing-masing tugas tercantum dalam asinkronus. Nah, ini tugas jenengan. Tugas kelompok apa, adik-adik? 1. Jenengan mencari role model seorang tokoh. Terserah Pak Kiai boleh. Ya. Kemudian buatlah sebuah video yang menampilkan profil seseorang tokoh. Boleh jenengan tampilkan video itu, jenengan beri komentar. Boleh juga tokoh tadi memberikan komentar sendiri yang jenengan beri kata-kata kunci dari berorientasi pelayanan kepada masyarakat bagaimana sampai kompeten dalam hal pengembangan misalnya seorang kiai bagaimana mengembangkan kompeten para santrinya nah, ataupun bagaimana cara mengembangkan kompetensi diri dan sebagainya. Kemudian tokoh tersebut mempunyai atau menjalankan nilai-nilai berakhlak dari berorientasi pelayanan sampai kompeten. Dan ulasan setiap anggota kelompok mengenai tokoh tersebut diberi ulasan. Ya. Jangan yang memberi ulasan boleh. Jangan cari video, jebret, dia sedang apa sedang memimpin ngaji atau memberikan pengajian, jenengan beri ulasan. Nah, ini tugas kelompok. Kemudian durasinya cukup 5 menit maksimal, ya. Jangan lebih 5 menit.
kemudian MP4 dikumpulkan dalam bentuk link video, jenengan upload di YouTube boleh. Kemudian keterkaitan dengan substansi nilai-nilai berakhlak bagaimana? Jenengan beri ulasan. Oh, misalnya jangan ambil tokoh Gus Dur boleh. Apa dia menjalankan tokoh apa kegiatan berakhlaknya itu ngapain aja? Nah, kemudian jangan harus kerjasama. Kemudian video itu jangan yang mengandung unsur negatif. Dibuat dalam bentuk rekaman suara ini untuk tugas individu. Jenengan nanti membuat rekaman suara bercerita tentang pengalaman pembelajaran hari ini saat sekarang. Maksimal 3 menit saja. Diupload linknya dalam bentuk MP3 suara. Tapi nanti ada lembar kerjanya. Itu adik-adik untuk hari pertama. Untuk hari yang kedua berarti asinkronus 10 JP. Berarti hari Senin ini. Hari Senin ini adik-adik membuat tugas benchmarking. Nilai-nilai penerapan nilai-nilai berakhlak. Adik-adik melakukan benchmarking secara online, baik melalui internet, telepon, video call, maupun cara lainnya, monggo. Lokusnya bisa Kementerian Agama, bisa KUA, bisa ke madrasah, dan sebagainya. Jangan yang sulit-sulit, yang mudah saja, yang terdekat saja. Objek benchmarking bisa level individu ataupun level organisasi. Tapi sebaiknya organisasi sajalah biar mudah. Misalnya penerapan berorientasi pelayanan di madrasah sanawiyah mana, begitu. Laporan hasil benchmarking berisi penjelasan tentang profil lokus, misalnya madrasah, nilai berakhlak yang diterapkan dari berakhlak itu dari berorientasi pelayanan melayani apa saja, kompeten mengembangkan kompetensi guru dan siswa apa saja, dan seterusnya. Hikmah pembelajaran atau kesimpulan yang diperoleh dari benchmarking apa, jenengan memperoleh apa. Laporan hasil benchmarking dibuat dalam bentuk tulisan paling banyak 3 lembar, kertas A4, huruf ukuran 4. Ya. Kemudian tugas individu di hari Senin itu membuat rekaman suara lagi asinkronus hari bercerita tentang pengalaman bacaan harian asinkronus hari Senin tadi. Kemudian hari ketiga berarti Selasa. Selasa jenengan membuat tugas kelompok membuat media infografis. Nah, infografis 10 JP. Silakan bisa pakai Canva dengan flyer dan sebagainya. Sedangkan tugas individunya adalah membuat metrik berakhlak. Nah, nanti metrik berakhlak nanti ada di penjelasan lembar kerja. Hari keempat adik-adik ada pertemuan online. Ya. Nanti adik-adik akan menayangkan video role model, kemudian menayangkan video role model tokoh berakhlak, ya, berkelompok, diskusikan. Kemudian presentasi laporan benchmarking dibacakan, ya, dan diskusi. Kemudian presentasi tugas kelompok infografis dan diberi komentar. Kemudian ada kuis itu. Kemudian hari kelima, ya adik-adik hari kelima, ya. Hari kelima ini nanti hari Kamis kalau tidak salah ada pertemuan terakhir agenda 3 secara online. Yaitu presentasi, yaitu bercerita tentang pengalaman tugas, menjalankan tugas, mengikuti pembelajaran latsar, diskusi. Nanti kita akan mencari sebuah video ataupun berita ataupun peristiwa untuk kita analisis bersama, kemudian penyimpulan materi. Sedangkan tugas individunya adalah membuat learning journal sesuai instruksi di lembar kerja.
Nah, itulah Bapak Ibu, adik-adik, inilah lembar kerja yang adik-adik harus pahami. Satu, tugas agenda 2 hari ke-1, ini tugas. Nah, tugas individu, learning journal. Nah, bisa adik-adik ini sebagai kata kunci pengalaman belajar melalui MOOC sampai hari pertama bagaimana, apa saja yang dipelajari, kesulitannya apa, solusinya apa. Mungkin internet ngadat dan sebagainya, monggo ya. Maksimal 3 menit kalau dalam bentuk suara. Tetapi sebelum bersuara, sebelum direkam, dengan punya lembar kerja ini nanti dibuat. Ya. Kemudian tugas kelompoknya, ya, role model tadi, nanti tugas kelompoknya, silakan buat sebuah video yang menampilkan profil seorang tokoh. Menurut kelompok Anda memiliki kemampuan berakhlak. Boleh profilnya aja, nama Gus Dur, lahir sebagai pemimpin apa dan apa dan apa dan apa diceritakan. Kemudian diulas berorientasi pelayanannya, dia melayani umat bagaimana, sampai kompeten dalam bidang apa dan sebagainya. Durasi video 5 menit, video telah dibuat diupload dalam YouTube. Pengumpulan tugas menautkan link. Batas akhir adalah hari ke-1 ataupun jangan terlalu dibatasi nanti kalau belum selesai. Ya, berarti batas akhir pengumpulan tugas hari ke-1 pukul 2. Jadi tugas kelompok. Ya, berarti ini untuk hari ini ya. Ya. Nah, tapi seandainya belum bisa ngupload ya besok nggak apa-apa. Nanti kita beri batas waktunya itu agak lebih longgar. Ini penilaiannya berkaitan dengan substansi nilai-nilai berakhlak, kemudian kerjasama dan kekompakan, kemudian estetika. Hari LK berikutnya, yaitu hari kedua tugas individu, learning journalnya adalah pengalaman pembelajaran selama asinkronus pada hari kedua. Nanti sama. Sedangkan tugas kelompoknya adalah membuat tugas kelompok materi berakhlak adalah benchmarking. Nah, nanti. Peserta secara kelompok sama tadi sudah, lokus adalah instansi pemerintah, kan Kemenak saja, ataupun kantor-kantor Kementerian Agama, baik KUA, madrasah, dan sebagainya. Objek benchmarking bisa level individu, role model, atau sebagainya ya organisasi lah. Karena tadi sudah. Laporannya adalah profil lokus, nilai-nilai yang diterapkan, hikmah, laporan ditulis pada kertas. 3 lembar maksimal, kurang juga baik. Ya. Tidak harus 3 lembar, 2,5 juga boleh. 4 areal dan batas akhirnya adalah hari kedua jam 11 malam. Lebih. Kemudian tugas agenda hari keempat individu. Nah, ini agak berat kalau ini, tapi perlu didiskusikan. Jenengan mempunyai seperti rancangan aktualisasi, ini seperti hampir rancangan aktualisasi. Panjenengan membuat metrik kegiatan yang merupakan solusi dari salah satu isu yang terpilih yang Anda sudah analisis dengan APL dan Fishbone. Fishbone ya, AKL atau APL itu yang kemarin di agenda 1. Tulisannya ini formatnya jangan membuat metrik ini. Belum optimalnya apa? Jadi isu itu dengan kata kunci belum apa. Kemudian kegiatan melakukan apa, kegiatan tahapannya apa saja, kemudian keterkaitannya nilai-nilai berakhlak dari berorientasi sampai kompeten harus dengan isi semua. Ya. Berorientasi pelayanan. Contoh perilakunya apa? Membuat perencanaan. Akuntabel. Perilakunya apa dan apa. Ya. Ini adalah tugas individu. Ya. Kemudian tugas kelompoknya adalah membuat infografis. Ya. Kemudian hari terakhir
Individu adalah membuat learning journal, pembelajaran agenda 2 berakhlak, terakhir dirangkum dalam tugas 4 selama mengikuti agenda 2. Boleh dalam bentuk deskripsi, boleh dalam bentuk tabel ya. Boleh juga pengalaman belajar, kesulitan apa, mitigasi apa. Nah, itulah adik-adik, silakan nanti adik-adik masuk ke breakout room untuk membahas tugas-tugas tadi, siapa yang melaksanakan apa, kemudian pembagian tugas. Silakan yang mau bertanya. Jadi begini adik-adik, sebaiknya kan ini kan nanti satu kelompok, itu ini kan kelompok 2. Itu nanti dibagi sub kelompok menjadi 2 kelompok kecil. Masing-masing kelompok isinya adalah 5 orang. Ya, isinya 5 orang. Nah, oleh karena itu nanti biar Pak Mukhlasin mengirimkan saya anggota kelompok kecil itu siapa saja sehingga nanti saya bisa menyetel di kolab jarnya. Ya Pak Mukhlasin, nggih. Nanti minta tolong catatan kelompok kecil sehingga nanti saya tinggal ngeklik saja. Nanti jenengan ketua kelompok 2 ini memberikan catatan kelompok 1 kecilnya siapa, kelompok 2 kecilnya siapa kepada Pak Mulasin ataupun di share di link di grup WA. Ini kelompok kecilnya Pak Teguh dari kelompok 2. Ya, nanti terus saya masuk ke labjarnya Ya, nanti bisa menyetel. di-share nih. Nggih, menyetel di kolabjarnya kan kan ini kolabjarnya kan kadang-kadang error, kadang-kadang muncul Pak Muhlasin. Jadi Iya. belum bisa pagi ini mungkin nanti sore saya baru bisa memasukkan kelompok itu dan juga tugas-tugasnya gitu. Silakan adik-adik sekitar 15 menit ya. Adik-adik berdiskusi sebaiknya pembagian tugas saja adik-adik biar tidak berat. Siapa yang melakukan benchmarking, siapa yang melakukan role model, siapa yang melakukan infografis ya, walaupun nanti juga didiskusikan sehingga ringan sama dijinjing. Jangan berat sama dipikul. Kita cari yang ringan sama dijinjing. Selamat berdiskusi untuk membuat tugas, tapi sebelumnya silakan kalau ada pertanyaan. Silakan tanya, dengan senang hati Pak Teguh akan menjawab agar semuanya jelas. Ternyata waktunya cepat sekali. Sampai belum review juga. Tidak ada pertanyaan. Baik. Semoga nanti setelah diskusi muncul pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada Pak Teguh maupun kepada teman-teman sejawatnya. Selamat mengikuti diskusi. Hal yang perlu didiskusikan adalah rancangan kegiatannya itu mau apa, terutama pengerjaan tugas kelompok, kemudian tanyakan tugas individu yang belum jelas. Silakan Pak Molasin untuk di join room-kan. Terima kasih. Selamat beraktivitas di breakout room. Siap. Nanti kembali ke main room jam berapa Pak Teguh? Jam 8, jam 9.05. Jam 9.05. Ya, ini ya masih ya Kita kan nanti 15 ini menit. materi ini sampai setengah 10 ya maksimal ya. Ya, Oke. Monggo teman-teman para peserta bisa masuk ke break room ya. Untuk kelompok nanti biar gampang sesuai yang kemarin angkatan ini. Jadi kelompok 2 nomor daftar hadir 11 sampai 15 gitu ya. Seperti biasa sudah. Monggo. ini breakout room-nya nanti sampai jam 9.10, Mas. 9-10 menit, nggih. Oke, 20 menit. Nggih. 9-10 menit nanti kembali ke main room, nggih. Monggo.
Bisa langsung masuk kan? Berikutnya belum muncul, Pak. Belum muncul itu, Pak. Pasti. Pak Gus Sarif, kelompok 2, A atau B? Dua A. 2A, Gus Sarif 2A. Pasti 2 apa? Saya 2A, Pak. Terus Mbak Ludi, Gunarto, 2B. Saya 2A, Pak. Pak Gunarto 2A. Kurang siapa ya ini? Ayo. Udah semuanya? Udah semuanya kayaknya. Udah 5 orang. Udah. Oh, Kurang Anik, satu Mbak Anik sepertinya. Kurang satu. Bentar. Mbak Anik belum ya? belum. Tadi kayak udah dimasukkan. Para mahasiswa dan kolega Anda mendapatkan hasil yang maksimal. Itulah mereka memanfaatkan mungkin A5 agar bisa mendapatkan nilai maksimal. Kalau Qurtubi Rasulullah Ta'ala al-ashhur al-haram al-hijr Halo, Qurtubi berkata, ini tugas tugas kelompok yang pertama itu role model mau itu siapa? dan ketika Allah melarang kepada orang-orang beriman agar tidak berbuat Tokohnya mau zalim di siapa dalamnya. gitu. Tokohnya mau siapa dulu? Kemuliaan pada bulan Muharram. Wa in kana manhiyan anhu fi kulli zaman. Bukankah Ada saran dari teman-teman mungkin tokohnya mau siapa? aku tadi udah kepikiran Gus Dur sih, tapi kayaknya yang lain lah. Pak Menteri yang sekarang? Boleh. Ya. Fix ini berarti Pak Menteri yang sekarang? Itunya apa sih beliau? Itunya apa? Penokohannya atau mau tapi kan harus mencari profilnya juga. Ya. Susah nggak sih maksudnya itu lebih ke apakah profil beliau itu gampang untuk dicari atau tidak? Sepertinya gampang sih. Soalnya kalau Pak Menteri gampang ya. Nanti juga diberi pembagian tugas. Siapa yang mengerjakan role model, siapa yang mengerjakan benchmarking. Jadi kan jadi ringan dan selesai. Gitu ya. Ya monggo. Terima kasih. Baik, Bapak.
Halo, Bu. Aku kalau itu bisa sih bikin. Oh iya. Sebentar. Gue belum masuk ya, Bro. Iya, Pak Jihad bisa masukin nggak? Cek bentar. Cara balik ke itunya gimana ya? Cek. Aku lagi nyari sih. Kalau bisa dikasih link atau apa gitu. Oh. Oh, udah. Ini udah deh. Udah. Tadi udah diundang soalnya. Sudah. Disuruh apa keluar Zoom dulu. Oh gitu. Ya, berarti tugasnya itu yang pertama adalah bikin video role model. Role modelnya adalah Pak Menteri yang sekarang. Sebentar Pak, tadi saya mikirnya itu. Terus habis itu tugas yang kedua adalah bikin benchmarking. Okay, and the last one terus yang terakhir kita bikin infografis. Iya nggak sih? Iya. Ya, media infografis. Media infografis. Oke. So, mau siapa? Nanti untuk video itu kayak kemarin ya berarti ya. Masing-masing dari kita kirim voice over gitu. Iya. Yes. Jelas. Kayaknya bikin videonya itu enak, prefer nanti pakai PPT atau Canva aja sih, kan bisa kan untuk bikin pasti video terus nanti tinggal dimasukin. Aku biasanya bikin video kayak gitu-gitu pakai PPT sih. Tinggal ngeprint ya. Oke. Benchmark. Berarti kita cari video untuk base-nya lagi ya Bu ya. Kalau ngisi ke rekan-rekan perhatikan. Nanti feedback ngisi rekan-rekan, nanti ngepringnya tambah lebar. Kalian diisi atas sana. Usah ke teman-teman rekan-rekan. Kok akan kertas. Pak Jihad bisa cari yang kayak kemarin lagi Pak, kayak skrip-skrip gitu Pak. Oh, skrip nanti diusahain Bro. Tak carikan. Berarti nanti skripnya tentang materi berakhlak ya? Iya. Sekarang profilnya Pak itu. Profilnya Pak Nazarudin. Oh, Pak Nazarudin ya. Nanti tak carikan. Untuk komennya ulasan kita kan berarti kita masing-masing tuh. Kita ini aku ngecek aja. Ngecek beliau ada akun YouTube-nya juga. Jadi kayaknya bisa diambil dari situ. Akun YouTube, terus habis itu Instagram juga kayaknya beliau nggak aktif juga di Instagram. Kayaknya, oh ini ada jejak karir, bentar, di Metro TV. Itu berapa menit Bu? Ini 3 menit sih, cuma memang ini kayak part of apa ya? Bagian dari berita jejak karir Menteri Agama Nasaruddin Umar di Selamat Pagi Indonesia Metro TV. Berarti bisa dipotong aja berarti ya. Yes. Ini aku kasih linknya. Berarti kita bikin yang ini apa namanya? Berakhlaknya. Iya. IOB-nya apa? Itu berarti di ending nanti Bu ya. Untuk ulasannya itu. Berakhlak adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. I think ini bisa sih masuk. Nanti diambil apa tuh namanya? Apakah beliau itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif? Dilihat dari profilnya beliau. Berarti sampean bagian itu yang nggak dikerjakan Satpras LHK 1 dan LHK. Ini ada juga yang di CPNS. 12 menit 40 menit. Sudah dimasukkan juga. Itu semua punya. Tapi kan sampai udah pernah ngajar di sini ya, semua diisi.
materi kebijakan jam 11. Kalau yang itu kan cuma Oke. Ini yang itu ya. Terus nanti yang kedua, aku sih harapannya karena kita asinkronusnya banyak apa tuh waktunya panjang, pengennya sedang selesai tugas. Sama. Betul. Nah, Tugas di sekolah juga banyak. mumpung asinkronusnya Banget ini. panjang itu kayaknya bisa lah itu kan juga besok libur kan. Iya. Saya nganggur. Yang video kayak diperpanjang ya temponya ya. Maksudnya, Jadi besok. Tapi kan at least kan hari ini Heeh. selesai. Lah sekarang nih benchmarking ini kayaknya kalau melihat yang kemarin apa kita modelnya kayak kemarin juga apa sih? Aku buka Google Doc terus habis itu nanti kita tinggal nambah gitu. Oh, Kita enggak apa-apa. Iya, boleh. gitu aja nih. Iya. sip. And then ini kita mau ngambil instansi mana sih? Wait. Video Pak Menteri Agama. Lah, terus yang kedua kita mau pakai benchmarking instansi apa? Kementerian Agama, kabupaten atau apa? Iya, kalau Kementerian Agama itu kayaknya terlalu Luas sekali kan. Iya. Kita mau ngambil apakah BPSDM? Ya boleh Bu, BPSDM. Punya jenengan ya itu ya berarti. Enggak, aku Bukan Balitbang. ya? Oh Balitbang. Ya, itu Balitbang. Balai apa? BPSDM. Itu di atasnya Balitbang atau mau yang simple. Instansi pemerintah pusat kalau mau ambil perusahaan BUMN atau swasta itu sebenarnya kita bisa ambil apa tuh namanya kayak perusahaan sih kayak instansi agama tapi swasta. Instansi agama tapi swasta. Ya maksudnya kayak apa sih? PMT. Ya, terus ke XNU Muhammadiyah kayak gitu-gitu. Ya, instansinya mau ambil yang mana? Kalau punya Bu Ludi gimana? Itu instansinya. Punya saya. Aku males kalau balai sendiri dianuin. Males ya? Tapi ya nggak apa-apa sih. Iya nggak apa-apa ya. Apa itu balai itu isinya apa? Punya Pak Jihad KUA ya Pak? KUA. KUA juga nggak apa-apa sih. KUA iya, KUA kan kelihatannya simpel ya. Iya kayaknya kan kegiatannya adalah berorientasi pelayanan sekali. Kalau Iya, lain ya, aku nih. Balai Litbang itu tidak ada pelayanan Iya, sama sekali. iya. Jadi pelayanan karena ini pelayanan menikahkan orang. Kalau Balai Litbang itu ngapain kita? Kita nggak ada bukan pelayanan kita. Berarti itu nanti kita ambil video gitu Bu. Yang apa? itu. Yang benchmarking. Yang benchmarking itu kan hanya laporan saja Bu, 3 gitu, lembar. Iya, 3 lembar. Iya, gitu aja Pak. 3 uangnya dengan. Kayaknya kalau pelayanan itu lebih gampang dianu sih. Aku nggak ada pelayanannya sama sekali soalnya. Enggak, ini aku mau tanya dulu, maksudnya kayak benchmarking tuh maksudnya prakteknya seperti apa ya? Maksudnya prakteknya itu. Saya masih apa ya? Jujur masih belum. Ngawang. Masih ngawang-ngawang.
sama sih sebenarnya. Kalau Ada googling, yang bisa bantu. Ya, benchmarking. Kita googling dulu. benchmarking adalah proses pembandingan kinerja, Kerja. praktek, atau proses suatu organisasi dengan standar terbaik yang ada, baik dalam industri yang sama maupun lintas industri. Jadi, Oh, berarti ya. apa ya? Senangkapku adalah misalkan ada KUA yang dia standarnya akreditasinya sudah A gitu ya. Nah, dibandingkan dengan misalkan KUA jenengan, apakah kinerjanya itu sudah sesuai dengan akreditasi A itu atau belum? Ya enggak sih? Berarti kita mencari apa namanya perbandingan dengan apa namanya instansi, maksudnya kayak tempat kerja yang lain berarti gitu atau gimana? Ataukah gini, misalkan dengan KUA tipe B itu harusnya pelayanannya seperti ini. Terus dibandingkan kayak misalkan harusnya standar pelayanan tipe B itu seperti ini. Terus di real pelayanannya seperti ini, berarti perlu ada koreksinya di sini sini gitu atau gimana? Tapi kalau tadi lihat di itu hasil laporannya itu isinya profil dari ya yang kita misalkan profil KUA-nya, terus nilai-nilai berakhlak yang ada di dalamnya, sama pembelajaran apa atau kesimpulan dari hasil tadi itu BM kita membandingkan itu. Berarti perlu pembanding atau pembandingnya ya dari Kalau core berakhlak itu ya. kalau ini yang aku cari tentang contoh benchmarking, itu kan di sini tadi disebutkan laporannya itu berisi tentang salah satunya objek ya. Nah, objeknya ini kalau aku cari di contohnya itu kayak misalnya objeknya itu tentang ada waktu pelayanan nikah, terus kelengkapan sarana prasarana, terus ada sistem administrasi, kemudian kepuasan masyarakat dan tingkat transparansi biaya. Nah, mungkin itu nanti itu yang kita bandingkan di KUA-nya jenengan itu sudah sesuai dengan standar kan atau belum? Mungkin seperti itu. Salah satu contohnya. Berarti Pak Jihad cari info tentang KUA jenengan sendiri, Pak. Siap. Iya. Soalnya kayaknya kalau pelayanan itu lebih gampang untuk dicari apa ya? Berakhlaknya gitu ya. Kan. Tolak Dicari ukurnya itu lebih berakhlaknya. gampang. Standar pelayanannya. Kalau pelayanan, soalnya kalau tempatku balai itu kita tidak melayani siapa-siapa, kita cuman balai cuman tiga se-Indonesia cuman 3. Paling bandingannya sama yang Jakarta atau yang Makassar doang. Pak Jihad. Ya nanti yang ada itu apa namanya kayak keterangan tentang benchmarking boleh lah. Maksudnya dikirim nanti biar ada gambaran maksudnya. Iya, yang dicari info apa saja yang Gitu ya. Nanti tinggal dieksekusi aja nek. Udah ada. KUA-nya namanya apa sih Pak? KUA apa? Kecamatan Ngalian, Bu. Oh, Si mana itu? Ngalian. Iya, kabupaten mana? Semarang kan? Semarang. Dekat ya Ngalian mana tuh, Pak? Apanya itu terkemenak tidak? Ini tuh masih satu kayak masih satu kecamatan deh kayak. Oh, enggak, soalnya kan apa tuh balaiku kan juga itu toh Ngalian juga kan Kali Pancur. Jenengan Kali Pancur. Oh, jenengan berarti di Kemenak sini, kota Semarang. Balai Litbang, dekatnya Kemenak, iya. Yang itu po, dekat Islamic Center nih po. Sebelumnya kalau dari saya deket UIN. Dekat UIN. Dekat Kecamatan Ngalian, dekat sama Polsek sama Koramel. Dekat pasar juga. Oh, alah ya tahu. Berarti jenengan nek kumpul di Kemenak Kota tuh ikut? Enggak, beda. Punya saya balai, Pak. Oh, ikutnya ya. Soalnya kadang makanya kok asing, maksudnya kalau sering kumpulan ke Kemenak Kota kan mesti sering ketemu. Enggak. Saya terimaan SK-nya aja di balai kok. Enggak ikut yang di UIN bareng-bareng itu. Tapi emang kantornya sebelahan ya berarti ya. Gedung Ijo sebelumnya SMA 7.
Tetanggaan kita. Tetanggaan baru ketemu di sini. Ya, ya. Udah, berarti kita benchmarkingnya fix pakai KUA. Ya. Kecamatan kalian. Kecamatan Ngalian. Tugasnya apa lagi ini kita? Infografis, Bu. Nah, ini individu. Mana sih? Membuat infografis sesuai instruksi di lembar kerja. Infografis. Ya, infografis berarti kayak pamfletnya gitu nggak sih? Ibu Kiki, aku nggak paham loh. Iya, Bos. Cari dulu infografis. Tugasnya mana sih? Lagi cari-cari. Cuman apa? Ada yang punya detailnya infografisnya nggak? Aku kok cuman punya membuat media infografis sesuai instruksi di lembar kerja. Lembar kerjanya, saya aku nggak cari ya, tadi. Adanya tugas agenda yang infografis pakai Canva aja bisa sih. Lembar kerjanya apa tadi udah di-share ya, Bu ya? Aku nggak nemu ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Aku cuman nemuin. Aku cuman dapet yang tugas agenda Tugas 2 hari individu. pertama. Hari pertama, hari kedua. Hari kedua malah nggak dapat. Aku yang hari kedua hari ketiga dapat Hari kedua itu yang KLP itu. Terus hari ketiga yang individu. Terus hari ketiga individu. Udah, terus hari kelima. Hari kelima. Sama. Oh iya berarti. Ya berarti turun di itu. Kayak di-share tadi ya. Yang infografis itu Berarti ditanyakan nanti guys. yang infografis keterangannya di sini membuat media informasi berbentuk infografis tentang pelayanan berakhlak dalam bentuk PDF. Tugas dalam bentuk PDF. Penilaian ditekankan isi, ilustrasi, dan warna yang menarik. Itu di mana, Bu? Itu di mana, Bu? Itu tadi pas di share screen itu ada. Ada ya? Jangan coba kirim di itu. Oke. Bu, coba biar kita baca Kirim bareng-bareng. ya. Dari pas aku guru ini tadi. Mantep tak, Bu? Enggak. Kok sampai gak tak foto gitu. Sama Mbak, tak kira kita screenshot Lah iya. Oh. Infografis pengumpulan pelayanan berakhlak. Hari itu saya contohnya. Infografis tentang pelayanan Oh, kayak itu, kayak apa? Pin pamflet gitu. Pamflet. Ini ada tadi yang punyanya. katanya Canva itu toh? Iya, katanya Canva. Ini instansinya pilih apa berarti? ya Kemenak, Mbak. Kemenak. Ini kan aku dapetnya dari Germas toh. Iya. Berarti kan Kemenkes toh, kalau nggak salah. Kementerian Kesehatan. Ya, berarti nanti kita ambil yang Kemenak. Ya langsung Kemenak. Ini ada BP 2JK. Yang infografis ini kelompok ya, benar ya? Ya, kelompok. Iya, kelompok. Ini aku bikin ininya sih bisa. Nanti bantuin isinya aja. Canva-nya premium. Premiumin semua sebelum masuk sini.
Jadi ada gambaran ya. Ada. Nanti kalau korporasi negara Pak kemarin Mas aku ini kayak pas dengan Pak Lucer itu bisa diedit setelah oh kita ya setelah berarti nanti bisa diedit penjelasan. Cuman bikin kayak gitu berarti ya. Berorientasi ke pelayanan apa artinya ngoten toh? Jenisnya atau artinya? Dibikin di Canva. Ya. Ini yang Ya, di tapi pemerintah di provinsi. gambar, pakai gambar. Pakai gambar. Ya, berarti ya Canva. Ada sih aku Canva Premium. Bas. Humas Semua yang premium. harus itu semua. Ya Allah. Gimana diskusinya? Sudah selesaikan? Ya, berarti ini nanti Ya, berarti juga videonya jadi nanti videonya nanti Bu Ludi yang video. Ya. Kayak kemarin editing video Bu Ludi. Ya, kayak kemarin. Terus yang BM yang KUA nanti Pak Jihad. Ya. Terus yang infografis Bu Ludi lagi. Isinya nanti sampean. Isinya nanti kita saling menambahkan ini ya, barang-barang ya. Kakak kasih linknya, itu tuh sebenarnya bisa dianu sih, bisa dikolaborasi sih kalau yang itu. Cuma kan mungkin elemen-elemen yang premium itu nanti bisa tak tambahi, tapi isinya itu nanti bisa pakai kolaborasi kan. Ada Canva semua tuh? Ada. Oke, sip. Ya, berarti yang segera ini nanti yang video role model itu ya? Video. Berarti ini ya, Bu Kiki, Bu Kurnia berarti yo sama-sama sih. Kita pertama cari ini dulu ya, Pak Mas Abdul Umar itu berakalnya di mana? Ya. Oke. Terus Pak Jihad sambil cari skrip ya Pak? Oh ya. Cari skrip ya. Iya. Ini kan linknya kan udah aku kasih kan yang profilnya Pak Menteri 2 itu bisa diambil di penyanyi Metro TV, Selamat Pagi Indonesia sama Geek Andy. Nanti untuk yang nambahin yang lainnya ya monggo. Wah, diskusinya sampai 19.30 ya. Bu itu kalau Bu Ludi kalau videonya kemarin kalau misal ditambah ada tulisannya gitu jadi lebih bagus nggak sih? Lebih bagus cuma lebih bagus ya. Aku Gimana? lebih bagus sih Iya. Jadi ditambah. Kalau enggak ya nanti misalkan sudah jadi nanti di-share dulu. Mohon maaf ya, maksudnya di-share dulu biar kita lihat dulu biar nanti ini tambah apa gitu. Kemarin itu soalnya 1 giga lebih ya, jadi aku tuh agak ngos-ngosan mau berat ya. Boleh nggak sih maksudnya dikompres dulu gitu, boleh nggak sih kalau di-upload dikompres dulu? Bisa. Nanti tak kemarin tuh kan soalnya juga keburu-buru kan. Iya. Tapi kalau dikompres itunya turun nggak sih kualitas videonya? Kualitasnya aja. Maksudnya yang dikompres kan yang aku kirim ke kalian. Oh iya. Lah nanti nguploadnya maksudnya kan tetap pakai file asli gitu loh. Kemarin tuh aku tuh ngupload 2. Aku upload di YouTube sama mau aku upload di Google Drive kan sebenarnya. Google Drive itu cuma separuh jalan soalnya 1 giga. Kayaknya tuh yos lah upload yang di YouTube aja lah. Begitu.
Ya, berarti ini ya tugas kelompoknya membuat video, BM sama infografis itu toh ya. Ya, sip. Iya, terus lagi yang pokoknya terus yang tugas individu kemarin saya salah. Oh, aku ya salah. Sama, aku juga salah kok. Banyak Iya. analisis ya. Aku Iya. tuh akhirnya Iya. tak baca Karena ulang formnya aja emang itu. kayak gitu. Soalnya kan ada tulisan individu nih Iya, itu. iya betul. Kita Tapi kan patokannya emang di situ. Banyak yang harusnya kayak kalau gitu kok learning kemarin. journal kan ada itu nih teman-teman apa yang kita pelajari Film, terus iya, jurnal ya, jurnal pembelajaran. Cuma mesti kita kemarin berpatokan sama form itu. Iya, Form Pak. itu. Yang di-share. Ini Tahu tambahnya banyak ada yang kayak gitu. individunya. Iya, betul. Jadi ini Nggak tugas apa-apa lah. individunya kita hanya membuat learning journal hari Iya, pertama betul. ini, terus Hari learning journal pertama. hari kedua, learning journal juga. Hari Iya. kedua learning journal itu berarti hari Senin ya? Iya, hari Senin, hari kedua hari Senin. Hari Senin, Iya, terus Selasa Jumat, Senin. Selasanya? membuat matrik berakhlak. Oh iya. Oh, selasanya berarti, oh iya. Ya, ya itu berakhlak. Terus itu nanti yang mitigasi itu maksudnya apa sih mitigasi itu? Ya mana lagi nih ya Allah. Bentar. Wait. Iya, Mana ya tadi ya? mitigasi. Tak buka dulu coba. Lihat. Cari contohnya. Yang kelompok itu yang berapa mitigasi tiba-tiba? Ya itu yang di learning journal, Bu. Di Di matrik learning toh? journal, iya di learning journalnya kan ada. Mitigasi itu maksudnya kayak Solusi. ya, yang hari kelima ya, yang hari kelima itu. Semuanya ada. Semuanya mitigasi. ada. Mana sih, Bu? Oke. Jadi misalkan pengalaman belajar hari ini kita belajar tentang berakhlak, kesulitannya mungkin sinyal. Nah, terus nanti solusinya apa? Ya bisa kayak gitu, kendala sinyal gitu nanti. Oh, itu yang apa, itu toh, kayak saya gitu. tahu. Pas emosi toh. No, yes. Kan beda lagi. Wait. Bukan, Bu. Kok malah nanti? Yang Aku kita kirim di kita grup untuk ya. bikin apa? Pas emosi. Ya, pokoknya aku mau coba. Berarti yang hari ini kita fokus itu ya video ya, benar ya? Yes. Iya. Yang tugas individu Ini loh Bu. learning journal tuh nggak hari ini berarti atau hari ini ada? Hari ini aja. Hari ini ada. ada. Oh, hari ini ada. Iya. Itu Ini pengalaman yang belajar. hari ini, yang hari ini. Yang hari ini itu Satu. kita cerita tentang pengalaman pembelajaran MOOC. Dan sinkronos. Hari satu, ada dua. Iya benar yang hari ini. Sama MOOC Oh, dulu iya. itu. Durasinya masih sama ya, maksimal 3 menit ya. Iya, 3 menit. Kemarin tuh aku malah baca materi lagi. Jadi materinya apa gitu kan. Maksudnya hasilnya kita ngapain kan, terus kita baca aja. Yang tugas membuat matrik, bentar, tugas individu. Kurnia punya contohnya Bu. Iya. Yang apa? Yang matrik. Ya, yang Fishbone itu Yang untuk tugas individu hari kedua. Hari ketiga. Sebentar. hari ketiga. Hari ketiga, sebentar tak cari. Tugas hari Berarti ketiga anu, Pak, ya. serak Oke, tak. disiram ya, Pak. Nggak, serak basah. Itu sudah tak kirim ya. Nek adzan iqomah biar geleser itu anu, Pak. Nek gorengi itu pakai sanko biar mak geleser. PTSP. Membuat materi Itu isunya, isunya cukup satu atau berapa ini? Kayaknya Satu aja Oh, mungkin satu lah aja. ya. Jangan banyak-banyak.
kok nek anu salah deh. Iya. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Salah Tanya ini dikit. Nggak Malu Nggak emang. apa-apa, nggak Nggak, apa-apa. yang penting kita Malu. mengerjakan. Iya betul, Malu betul. nempol. Yang Tiwas penting mengerjakan pede-pede. tepat waktu. Yang penting mengerjakan sudah. Tiwas pede nempol. Yang penting Jebol. sudah mengirim tugas. Iya betul. Yes. Salah itu banyak temennya Mbak, nggak apa-apa. Lagi pula kita itu angkatan pertama, ingat ya Allah kita masih Betul. meraba-raba ini tuh mau Ya, ngapain. kita semuanya serba jedar-jedor. Dar-dar pokoknya. Ini kita membuat ditulis di kertas. Ada maksimal itunya nggak sih? Berapa lembar Apanya? gitu? Nggak ada. Yang ini, yang Ini cuman matriknya. Matrik gitu. Nggak ada sih. Cuma ketentunya kertas A4, spasi 1,5, huruf Arial, font 10. Udah, Gitu aja. nggak ada Oke. keterangan. Berarti nanti mau Nggak ada. ditanyakan Bu ini Bu, yang isunya jam berapa? Nah, satu Kalau aja udah jangan Satu tanya nek aja. Nggak usah menurutku. tanya. kalau nggak tanya, Kok kita kok kerjakan satu anu Mbak, lembar nggak salah. ora Iya, Mbak kok kayak terus gitu. diulang karo kelompok satu nih loh Mbak. Nggak apa-apa lah. Yang penting itu tadi loh, kita mengerjakan, mengumpulkan tepat waktu, udah gitu aja. Oh iya iya. Sesuai ketentuan aja. Nanti Iya, kalau betul. tanya semakin banyak tuh nanti malah Iya, Jadi bumerang. memangsaku. jangan menyusahkan Jadi diri bumerang. sendiri. Nah, Kebenaran Satu hanya aja milik ya. Allah. Kita hanya manusia biasa, sudah nggak apa-apa Heeh. salah. Tadi kata Pak Teguh kan beliau ngendikan kan maksudnya 3 lembar boleh, kurang Kurang misalkan boleh. 3 lembar. boleh. Yang mana Mbak? 3 lembar Yang ya ini itu ya? yang ini. Oh Itu Yang yang ini. benchmarking, yang Yang benchmarking BM. Ya, itu. yang BM ya. Ya Iya yang Allah. BM, Pak. Awakmu tangan dulu Pak. Itu kan Satu Kita isu ini satu isu 3 lembar iki piye? Deg-degan. Astagfirullah. Wingi ya sampai keringat dingin aku salah tuh. Berarti tugasnya berapa Bu? Kelompok 3. kelompok 3 Yang ini kelompok 3. enggak Yang individu juga 3. Individu Ya. berarti. Oh, individu 3 juga berarti ya? 3 iya. Apa individu 3 juga ya? Itu Individu itu hari ini learning journal. Hari Senin learning journal. Hari Selasa matrik. Toh? Yang hari Rabu. Yang hari Rabu hari keempat. Rabunya. Hari keempat. Hari Rabunya nggak ada tugas. Nggak ada tugas individunya. Hari keempatnya kan nanti itu kita Mbak Nia ini ada loh. Kok salah nah? sinkronus, Bu. Hari Hari keempat hari sinkronus. keempat. Satu, Hari hari ke bukannya dua. Kamis ya sinkronus nanti. Sinkronusnya hari ke Hari keempat. Hari ketiga itu 1, 2, 3. Hari ke-1 ini. Hari Hari kedua Sabtu Senin. learning journal, hari Seninnya learning journal learning lagi. journal. Hari Selasanya itu metrik. Kan ya udah 3 itu. Ya, iya. 3 metrik. Terus Ya, terus hari keempatnya Hari Rabu berarti. ya hari keempat Senin kayaknya Selasa nggak iya hari ada. Rabu. Nggak ada tugas individu. Nggak ada. Tapi bisa aja nanti nyusul. Oh, ini nanti besok Setelah presentasi, pembelajaran Bu. mungkin. Iya, Oh, presentasi. Oke. Oh hari keempat sinkronus berarti enggak. ya? Iya, iya. Sinkronus, Oh iya, iya. Pak Jihad. Nggih. Itu nanti berarti ini kan ada presentasi tugas kelompok yang BM itu. Berarti ini dibikin PPT, PowerPoint. Bikin PPT. Iya. Makanya penting sampean isinya wae lah Mas. Benchmarking tuh hari apa sih? Hari apa, Bu? Saya Hari ketiga Apanya? benchmarking itu benchmarking tuh hari Senin. Benchmarkingnya Hari itu Senin atau Selasa? hari Senin, iya. Oh, Senin. Senin dikumpulkan. Ya nanti di kayak kemarin ya di Google nanti bisa dilihat maksudnya ada sesuatu yang kurang atau apa nanti biar bisa ditambahi atau dikoreksi lah. Oke.
Kan kita fokus yang dulu aja gitu. Berarti hari ini selesai yang Ini yang hari kelimanya juga ada tugas individu lagi ya. hari kelima ada Ada. Berarti tugas individu ini sementara learning 4 journal. berarti ya. Iya, hari kelima learning journal lagi. Berarti sementara tugas individu itu 4, tugas kelompoknya 3. 3. Betul? Tapi yang individu hari kelima itu jadi bukan rekaman ya. Tugas individu hari kelima itu bukan rekaman. Bukan rekaman. PDF ya? PDF. PDF. Oh ya Hari kelima PDF. itu PDF, iya. Oh, iya. Tugas agenda 2 hari kelima. Learning journal. Ini udah mau selesai. Yang learning journal yang terakhir dibuat Iya, PDF. dibuat PDF. diketik ya. PDF Dibuat yang PDF. kolomnya pengalaman mengajar, kesulitan mitigasi. Iya. Oh, berarti itu learning journal untuk semua pembelajaran agenda 2. Bukan hanya hari itu toh. Iya, betul. Review dari awal berarti. Mulai dari hari ini berarti, Pak. Iya. Sudah. Alhamdulillah Pak. Jadi semakin jelas Pak karena habis ada kelompok ini. Ya, berarti prinsipnya bahwa silahkan teknik mengerjakan tugasnya itu terserah peserta. Mau dibagi tugas monggo, yang penting tetap jalin kerjasama dan komunikasi dan buatlah grup khusus angkatan 1 kelompok 2 ini. Buat grup WA sehingga komunikasinya lebih intensif untuk grup itu. Sehingga tugas-tugas itu tidak ada yang tertinggal. Saling membantu karena apa? Semua tugas itu wajib diupload nanti di Kolabjar dan yang bisa ngupload itu hanya ketua kelasnya di Kolabjar itu. Oleh karena itu nanti setiap kelompok kecil 5 orang itu satu kelompok nanti yang menguploadkannya adalah ketua kelasnya. Itu kalau tidak salah Pak Teguh memahami yang bisa mengupload itu hanya ketua kelas. Ya. Oleh karena itu nanti tugas itu bisa dikirim di grup WA kecil yaitu grup kelompok 2 saja ataupun grup lebih kecil lagi kelompok 5 orang. Jadi biar tugasnya tidak di copy oleh angkatan-angkatan yang lain. Karena apa adik-adik bahwa pelatihan ini nanti akan berjalan maraton sampai kalau tidak salah itu 6 berapa angkatan ya. Pokoknya 1 minggunya itu 6 angkatan. Ya, berarti bertubi-tubi. Minggu depan, Senin itu sudah dibuka lagi angkatan 7, 8, 9, 10, 12. Senin yang akan datang sudah dibuka lagi angkatan 13, 14, 15, dan seterusnya. Sehingga jenengan sekali lagi jangan sampai terlewatkan mengupload tugas. Saling mengingatkan, karena nanti pihak fasilitator seperti Pak Teguh dan yang lainnya akan sangat sibuk dan sangat konsentrasi ketika nanti akan berganti kepada angkatan. Terima kasih atas perhatiannya, atas keseriusan panjenengan semua. Jadilah PNS yang bermartabat
jadilah PNS yang punya daya saing beda, jadilah pengabdi kepada bangsa dan negara secara baik dan maksimal. Apa yang kita bahas hari ini semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Nanti ada pengumuman dari Pak Muhlasin sebagai panitia nanti untuk pertemuan dengan pejabat mau jam berapa. Sekian dari Pak Teguh, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih pada Pak Teguh yang telah memberi materi dari kelompok 1 sampai kelompok 2. Dan informasi untuk Pak Teguh nanti masuk lagi jam 13 ya Pak 13. Teguh ya? Jam Jam 13. 13. Ya, baik Bapak Ibu, ini masih ada waktu setengah jam. Bapak Ibu bisa live dulu, nanti bergabung lagi di link yang sudah di-share di grup untuk materi dari Kepala Badan yang rencana setengah 10, tapi ada perubahan jadi jam 10 pagi. Terima kasih Pak Teguh telah membersamai kita. Ketemu lagi nanti jam 13 setelah sholat Jumat. Dan marilah untuk pembelajaran pada siang hari ini kita akhiri bersama, pagi hari ini kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam untuk warahmatullahi petugas rekod jangan lupa wabarakatuh. ya di akhir rekodnya. Oke, terima kasih Pak Teguh. Nggih. That's me.